Ya, saya Roy Pangharapan, Ketua Dewan Kesehatan Rakyat Kota Depok. Kemarin kami diundang oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia sesuai dengan surat permohonan audiensi kami kepada Pak Menteri berkaitan dengan siswa miskin yang belum mendapatkan sekolah. Itu suratnya kalau tidak salah tanggal 22 Juli. Lagi heboh-hebohnya kita berjuang. Hasilnya dari sana apa, Mas? Ya, kesempatan itu saya gunakan untuk menegaskan kembali. Kami memberi ada beberapa poin yang kami ajukan, pertanyaan atau tuntutan lah ya. Nomor satu adalah berkaitan dengan kuota siswa miskin. Ternyata di Permendikbud nomor 1 tahun 2021 di situ dijelaskan kuota afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu itu minimal atau sekurang-kurangnya 15%. Jadi kementerian langsung menjawab, silahkan lebih dari 15% atau 100% atau sesuai dengan kapasitas kemiskinan yang ada di wilayah tersebut. Nah, yang jadi masalah, Jawa Barat, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengunci di angka maksimal 15%. Nah, inilah yang kemudian menjadi persoalan. Makanya kami dengan bekal ini, kami akan menindaklanjuti untuk tahun-tahun berikutnya, betul-betul pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini, Dinas Pendidikan, ya tolonglah jangan sampai Juklak dan Juknisnya itu justru bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dalam hal ini Permendikbud. Menindaklanjutinya seperti apa, Mas Roy? Apakah Ya, akan bersurat ke Provinsi Jawa Barat? Ya, KCD? kita akan mengevaluasi, tentu kita akan berkirim surat berdasarkan evaluasi PPDB 2022 kan ya harusnya kita berevaluasi tuh, mengevaluasi apa iya harus diselesaikan dengan cara demonstrasi. Ya terus terang aja kami sendiri sebetulnya menghindari cara-cara seperti itu. Tetapi apa boleh buat, karena anak-anak ini kan harus sekolah. Nah oleh karena itu tindak lanjut dari itu tentu kami akan segera berkoordinasi ya sebagai evaluasi, dan ini tidak boleh terjadi bahwa sekolah harus memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada masyarakat tidak mampu, mumpung masih ada waktu 1 tahun untuk sama-sama memverifikasi. Jangan sampai PPDB 2023 yang akan datang terjadi seperti ini. Kalau dari DKR sendiri sudah bisa dipastikan bahwa siswa yang dibawa dibantu, ditolong oleh DKR ini siswa miskin, Mas? Ya, alhamdulillah ya, ini kami sangat open ya kan, by name by address. Mereka adalah masyarakat yang tidak punya kemampuan. Ya kan, secara administrasi ya kan mempunyai DTKS, mempunyai Kartu Indonesia Sehat yang iurannya dibayar pemerintah, mempunyai PKH, ada yang mempunyai KIP, ya kan? Jadi semuanya itu tertera, ya kan? Atau istilahnya itu by name by address-nya itu ada yang yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak bisa dibantah lagi ya kemiskinan mereka ini. Ya alhamdulillah ya kan. Kalau secara kasat mata rumahnya ngontrak, ya kan? Terus pekerjaannya ojek, ya kan, pekerjaannya buruh cuci. Ya mau dibantah bagaimana? Mau dicari miskin yang seperti apa? Bahkan ada yang yatim, ya kan, coba, ya kan? Ini mau nyari miskin seperti apa kategorinya? Nah, salah satu dari kelemahan PPDB 2022 yang kemarin adalah ternyata pihak sekolah tidak melakukan cek fisik gitu kan. Dia hanya baik administrasi saja. Jadi istilahnya apapun jalurnya kan ada jalur afirmasi atau jalur keluarga ekonomi tidak mampu, jalur prestasi, dan ada jalur zona. Tapi dalam prakteknya ternyata dihantam semua pakai zona. Harusnya kan secara logika jalur prestasi adunya adu pinter, ya kan, adu nilai. Jalur zonasi ya adunya adu deket-deketan sama rumah dan sekolah. Nah jalur miskin ya harusnya adu kere. Nah ini enggak, ya kan, karena melebihi kuota dihajar sama jarak. Padahal sekali lagi di Permendikbudnya
itu tidak ada maksimalnya, hanya mengatur sekurang-kurangnya atau minimal. Artinya lebih dari 15% ya sangat boleh. Jadi mempersilahkan ya untuk pihak sekolah mengecek secara langsung, melakukan verifikasi, validasi data, kesesuaian siswa miskin tersebut. Ya, silakan aja. Itu yang harus dilakukannya seharusnya seperti itu. Sehingga tidak ada lagi yang ngaku-ngaku miskin. Kami ini termasuk yang keseret-seret. Ya, kalau bahasa Jawanya itu ya gebiauyah, disamaratakan. Loh, kalau musim PPDB banyak yang ngaku-ngaku miskin. Lah, ini yang miskin-miskin bener akhirnya keseret-seret gitu. Mungkin ada harapan untuk pelaksanaan PPDB tahun depan? Ya, tentu kami sangat menaruh harapan besar. Sebagai bentuk wujud dari kehadiran negara bagi rakyatnya, itu adalah memberi kesempatan kepada si miskin untuk sekolah yang seluas-luasnya, atau diberi kesempatan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat miskin. Kalau memang mencukupi, silakan dengan jalur yang lain. Tapi saya yakin berdasarkan data yang dimiliki TKR, saya rasa cukup untuk menampung siswa miskin yang ada di sekolah negeri. Baru nanti sisanya silahkan yang berprestasi, ya kan, atau mungkin jarak, monggo saja. Jadi sekali lagi harapan besar kami, tolong kepada para stakeholder pendidikan, baik kementerian, pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, berilah kuota sebesar-besarnya bagi siswa miskin untuk bisa sekolah sebagai wujud kehadiran negara di tengah-tengah rakyat.